Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid Satria Yuda, nomor induk mahasiswa yaitu 2032034, akan mempresentasikan tentang tugas besar mata kuliah perpipaan. Saya mendapat judul yaitu Sistem Perpipaan pada Industri Gula Tebu yang diambil oleh yaitu Dr. Eng Muhammad Samsiro. Ini adalah presentasi saya yang pertama. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada saat ini, negara kita sedang meningkatkan pembangunan di segala bidang industri, apalagi mengingat keadaan perekonomian saat ini. Peran perusahaan industri sangat berpengaruh terhadap perekonomian dan juga terhadap pembangunan yang semakin meningkat. Kebutuhan akan industri juga merupakan salah satu industri yang memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Sebab keberadaan industri ini mampu memberikan banyak manfaat, baik kepada masyarakat, badan usaha, maupun industri lainnya. Saat ini, kebutuhan akan gula belum mampu memenuhi target yang diharapkan. Negara kita masih harus mengimpor gula dari negara lain. Hal ini disebabkan karena kurangnya bahan baku, yaitu tebu. Untuk terus meningkatkan hasil produksi yang baik, maka pada saat proses produksi, perusahaan harus mampu mengendalikan dan melakukan pengawasan produksi secara maksimal dari tahap awal hingga tahap akhir, yaitu pengemasan, agar dapat meminimalisasikan kecacatan produk dan juga kegagalan proses produksi. Dalam menghasilkan produksi gula tebu, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kualitas produk yang dihasilkan, sehingga memerlukan pengendalian dan pengawasan untuk dapat menghasilkan produk berkualitas baik, khususnya pada sistem perpipaan yang sangat rentan terhadap korosi. Pengecekan dan perawatan secara berkala pada sistem perpipaan mutlak diperlukan agar proses produksi dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kualitas gula yang baik. Rumasan masalahnya, yaitu saya akan membahas 3, yaitu yang pertama, bagaimana sistem perpipaan pada industri gula tebu, dan bagaimana PFD atau proses flow diagram dan piping and instrument diagram atau PNID pada industri gula tebu. Yang ketiga yaitu contoh studi kasusnya dalam perpipaan industri gula tebu. Nah, tujuan masalah yaitu dari rumusan masalah itu, tujuan masalah kita yaitu untuk mengetahui sistem perpipaan dan mengetahui PFD dan PNID, dan yang ketiga mengetahui contoh studi kasus perpipaan pada industri gula tebu tersebut. Yang pertama yaitu sistem perpipaan pada industri gula tebu. Sistem perpipaan adalah suatu sistem yang digunakan untuk transportasi fluida antar peralatan equipment dalam suatu pabrik atau dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga proses produksi dapat berlangsung. Sistem perpipaan atau piping system secara umum terdiri dari komponen-komponen seperti pipa, katup, fitting, atau elbow reducer T, flank, nozzle, instrumen, peralatan untuk mengukur dan mengendalikan parameter aliran fluida seperti temperatur, tekanan, laju aliran massa, level ketinggian, peralatan atau equipment, alat penukar kalor, bejana tekan, pompa kompresor, penyangga pipa, pipa support dan pipa hanger, dan komponen khusus strainer, drain, and fan. Penggunaan sistem perpipaan pada industri gula tebu pada umumnya berfungsi untuk atau bertujuan untuk mendistribusikan fluida dari stasiun 1 ke stasiun berikutnya. Jenis fluida yang diangkut antara lain adalah cairan tebu, limbah tebu, air bersih, dan zat-zat kimia lainnya yang untuk kombinasi untuk membuat proses tebu itu. Sehingga pipa yang digunakan adalah pipa yang tahan korosi karena hasil produksi gula untuk dikonsumsi manusia, sehingga sebisa mungkin tidak menimbulkan karat yang berbahaya. Jenis pipa yang digunakan pada industri gula tebu adalah jenis seamless atau jenis pipa tanpa sambungan. Pipa tanpa sambungan ini dibuat dengan cara menusuk batang
yang mendekati suhu cair dengan cara menggunakan sebuah mandrel yang mana pipa ini tidak memiliki sambungan. Pipa simplicity pada umumnya tuh yang bolong di tengah dan tidak ada sambungan lasnya di atas atau di bawahnya. Jadi langsung pure pipa dengan tengah-tengahnya itu langsung dibolongi. Nah, untuk sambungan pipa atau fitting pada hasil gula tebu menggunakan semua jenis sambungan pipa, antara lain yaitu ada silgo elbow, sambungan T, sambungan pemerkecil atau reducer, sambungan stub-in, las, sambungan flange, dan sambungan cap. Nah, ini adalah PFD dari pabrik gula. Pada umumnya proses tebu di pabrik gula dibagi menjadi beberapa tahap yang dikenal dengan proses pertama pemerahan, pemurnian, penguapan, kristalisasi, pemisahan, dan penyelesaian PFD atau proses flow diagram. Yang pertama yaitu pemerahan. Pemerahan adalah langkah pertama dalam proses pembuatan gula adalah pemecahan tebu di gilingan. Pada proses ini tebu yang ditebang dari kebun dicacah menggunakan alat pencacah tebu. Biasanya terdiri dari can cutter, hammer shredder, atau kombinasi dari keduanya. Tebu diperah menghasilkan nira, dan ampas. Nira inilah yang akan dilanjutkan ke proses atau pemurnian, dan ampas biasanya digunakan sebagai bahan bakar boiler untuk ketel untuk pembangkit tenaga uapnya. Yang kedua adalah pemurnian. Setelah tebu diperah dan diperoleh nira mentah, lalu dimurnikan. Dalam nira mentah tersebut mengandung gula terdiri dari sukrosa, gula invert, atau glukosa plus fruktosa. Zat bukan gula terdiri dari atom-atom seperti Ca, Fe, Mg, dan Al yang terkait pada asam-asam, asam organik dan anorganik. Zat warna lilin, asam-asam, kiselgur yang mudah mengikat besi, aluminium, dan sebagainya. Pada proses pemurnian zat bukan gula akan dipisahkan secara zat yang mengandung gula. Proses pemurnian ini dapat dilakukan secara fisik maupun kimiawi. Yang setelah proses pemurnian ini, yang ketiga yaitu proses penguapan. Proses penguapan, hasil dari proses pemurnian ini kan adalah nira jernih atau clear juice. Langkah selanjutnya adalah pengolahan gula adalah proses penguapan. Penguapan dilakukan dalam bejana evaporator. Tujuan dari penguapan nira adalah untuk menaikkan konsentrasi dari nila mendekati konsentrasi jenuhnya. Pada proses penguapan menggunakan multiple effect evaporator dengan kondisi vakum. Menggunakan multiple effect evaporator dengan pertimbangan untuk menghemat penguapan uap. Sistem multiple effect evaporator terdiri dari 3 buah evaporator atau lebih yang dipasang secara seri. Di pabrik gula biasanya menggunakan 4 atau 5 buah evaporator. Pada proses penguapan, air yang terkandung dalam nira akan diuapkan. Uap baru digunakan pada evaporator badan 1, sedangkan untuk penguapan pada evaporator badan selanjutnya menggunakan uap yang dihasilkan evaporator badan 1. Setelah itu, lanjut ke proses kristalisasi. Proses kristalisasi adalah proses pembentukan kristal gula. Sebelum dilakukan kristalisasi, dalam pan masak atau crystallizer, nira kental terlebih dahulu direaksikan dengan gas SO2 sebagai bleaching dan untuk menurunkan viscositas masakan nira. Dalam proses kristalisasi, gula dikenal sistem masak ACD, ABCD, ataupun ABC. Setelah proses kristalisasi yaitu pemisahan atau centrifugal proses. Pada langkah kelima ini, pemisahan setelah masakan didinginkan, proses selanjutnya adalah pemisahan. Proses pemisahan kristal gula dari larutannya menggunakan alat sentrifugal putaran. Pada alat putaran ini terhadap saringan sistem kerjanya yaitu dengan menggunakan gaya sentrifugal sehingga masakan diputar dan strop atau larutan akan tersaring dari dan kristal gula tertinggal dalam putaran.
Pada proses ini dihasilkan gula kristal dan tetes. Gula kristal didinginkan dan dikeringkan untuk menurunkan kadar airnya. Tetes ditransfer ke tangki tetes untuk dijual. Tetes itu yang berupa alkohol. Yang keenam adalah penyelesaian atau sugar handling. Gula produk dikeringkan, ditalang goyang, dan juga diberikan hembusan uap kering. Produk gula setelah mengalami proses pengeringan dalam talang goyang ditampung terlebih dahulu ke dalam sugar bean. Selanjutnya dilakukan pengemasan atau pengapakan. Berat gula dalam pengemasan atau masing-masing gula tidak sama, ada yang 25 kilo dan 50 kilo. Setelah itu gula berada di sak plastik tidak boleh langsung dijahit, harus dibuka dulu supaya temperatur gula dalam sak plastik mengalami penurunan suhu temperatur. Suhu gula dalam karung tidak boleh lebih dari 30 derajat Celcius atau suhu kamar. Ya, yang berikutnya yaitu PNID atau proses and instrument diagram. Untuk instrumen yang dibutuhkan dalam proses pembuatan gula, yang pertama ada conveyor, elevator, roll crusher, screener, tangki penyimpanan nira, mixer, flash drum, air ejector, tangki pencampuran, gas SO2, clarifier, evaporator, crystallizer, clone, dryer, sugar bean, tangki penampung CAO, pompa, heater, dan kompresor. Itu adalah instrumen yang digunakan dalam proses pembuatan gula di pabrik gula. Ya, yang terakhir yaitu adalah contoh studi kasus. Contoh studi kasus saya menemukan di sebuah jurnal yaitu studi kasus redesign jalur pipa sistem perpipaan dari boiler menuju steam turbine akibat pressure drop dan heat loss di pabrik gula Gempol Krep, Mojokerto. Pabrik gula Gempol Krep adalah salah satu pabrik penghasil gula yang terletak di daerah Mojokerto. Jalur sistem perpipaan dari boiler menuju turbin uap di pabrik gula ini terindikasi mengalami pressure drop dan heat loss yang cukup tinggi, sehingga tekanan dan suhu masuk turbin menjadi menurun. Pressure drop dan heat loss tersebut akan dijadikan bahan permasalahan ini. Sistem perpipaan akan didesain ulang dengan memperpendek jalur pipa pada sistem distribusi untuk mengurangi pressure drop dan mengganti bahan isolasi yang digunakan untuk mengurangi heat loss yang terjadi. Jalur sistem perpipaan selanjutnya akan dianalisa terkait nilai pressure drop dan heat loss yang terjadi sebelum proses redesign maupun setelah proses redesign. Pressure drop pada jalur redesign menurun 1,53 kg per cm persegi dibanding jalur exciting atau jalur sebelumnya. Nilai tersebut membuat tekanan masuk menuju turbin mengalami peningkatan sebesar 8,8%. Suhu uap rata-rata masuk turbin pada jalur redesign naik 22,935 derajat Celcius dibanding jalur exciting atau jalur sebelumnya, dengan persentase kenaikan 7,05%. Nilai tersebut membuktikan bahwa proses redesign pada jalur sistem perpipaan di pabrik gula Gempol Krep Mojokerto lebih efektif dibandingkan jalur existing atau jalur yang sebelumnya, yang pada awalnya. Ya, sekian presentasi dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.